Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Insight Zaman Dulu. Perkenalkan, nama aku Aisyah Akhil Hasyifa dari kelas 72. Aku siswi Gen Z yang lagi kepo banget sama yang namanya perjalanan sejarah Islam, khususnya peran ulama di masa Daulah Bani Umayyah. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang peran ulama yang bukan hanya sekedar belajar hadis atau tafsir, tapi kita tuh ikut shaping di masa kejayaan atau konflik di periode Umayyah ini. So, let's get started! Oke, first thing first, Daulah Bani Umayyah ini tuh berlangsung sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah era Khulafaur Rasyidin, umat Islam ini dipimpin oleh keluarga Umayyah. Dari Muawiyah I, terus Yazid, Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Nah, banyak juga yang bilang pada zaman ini atau pada era ini itu politiknya tuh panas banget. Adanya konflik internal, ekspansi ke Spanyol, sampai sinergi budaya Arab, Persia, dan Bizantium. Tapi di balik itu semua, ada peran ulama yang bergerak sebagai jembatan ilmu dan moralitas. Untuk segmen selanjutnya di periode 711 sampai 795 Masehi, itu ada Imam Malik bin Anas. Asalnya adalah di Madinah. Untuk latarnya, dia itu murid Hasan al-Basri. Untuk kontribusinya sendiri, ia adalah pendiri mazhab Maliki. Monumentalnya adalah Al-Muwatta yang menjadi referensi utama fikih. Perannya di Umayyah, meski dia pernah mengkritisi kebijakan khalifah, tapi dia sangat dihargai karena penegakan prinsip keadilan dan akhlak. Di periode 716 sampai 778 Masehi itu ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Asalnya di Tauman atau di Syam, Suriah, dan untuk spesialisasinya dia adalah ahli hadis dan zuhud. Untuk catatan Gen Z vibe-nya, beliau tuh seperti minimalis vlogger pada zaman dulu. Hidupnya simple, terus juga jarang soal duniawi, tapi ilmunya tuh dalam banget. Untuk Aisyah bin Abu Bakar, dia itu yang pasti kita tahu istri Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah ulama perempuan yang paling top. Terus fokus ilmunya dia tuh di hadis, tafsir, dan fikih keluarga. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya itu banyak sahabat muda yang datang langsung untuk belajar. Contohnya tuh super dan relatable banget. Untuk segmen peran sosial dan politik, ulama masa Umayyah itu nggak melulu di madrasah doang. Mereka juga menjadi mediator konflik. Contoh seperti Imam Ja'far As-Shadiq. Ada waktu di mana Umayyah itu ada di puncak ketegangan dan ia menjadi penengah antar kelompok. Dua itu ada pengawal moralitas. Nah, jadi di mana ada kebijakan yang keluar dari syariah, ia akan menegur si khalifah itu, gitu. Walaupun resikonya itu ia akan kena eksil atau penjara. Untuk pemersatu budaya, contohnya itu seperti mengajarkan non-Arab itu menulis teks bilingual Arab Persia, menjadi influencer ilmu lintas ras. Untuk segmen lesson learn, guys, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, itu ada konsisten ilmu dan etika. Jadi belajar itu nggak cukup kalau nggak dilengkapi, kalau nggak diseimbangi oleh namanya akhlak. Contohnya kayak Imam Malik, dia tuh nggak kompromi soal keadilan. Yang kedua, itu resiliensi. Meski ada tekanan politik, tapi tetap menyebarkan kebaikan. Yang ketiga dan terakhir, ada inklusivitas. Ilmu ini buat kita semua, tanpa batas gender ataupun suku. Jadi, di era TikTok, Instagram, ChatGPT, ini bisa kita mix knowledge and good vibe plus speak up kalau ada ketidakadilan seperti para ulama zaman dulu. So, that's for today episode. Semoga bermanfaat dan menjadi inspo atau inspirasi positif buat kalian semua. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, follow, dan share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel so helpless, you can't see which way to go.